Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin dimulakan supaya majelis kita seperti ini membawa nur dalam hati kita. Kita perlu berniat untuk taubat kepada Allah SWT. Dosa-dosa itu akan mengotori hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa itu akan jadi penutup hati kita, pengotor hati kita, membuat kotor hati kita, sehingga akhirnya kita ini tidak bisa paham agama, berat mengamalkan agama. Lah pencuci dosa itu yang pertama adalah taubat. Maka dalam masjid seperti ini kita niat taubat, menyesali dosa-dosa kita yang telah lalu, baik yang berkaitan dengan iman kita, dosa yang kaitan dengan iman kita. Sudah tahu bahwa yang berkuasa ini hanya Allah, tapi kita ini berharap kepada selain Allah. Ini perlu kita tobati. Makhluk itu hanya makhluk, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Makhluk itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Maka harapan kepada makhluk ini satu kesalahan. Kita perlu bertaubat kepada Allah. Taubat urusan ibadah kita. Kita sholat tapi tidak konsentrasi, tidak menghadap hatinya kepada Allah. Justru hati kita ini menghadap kemana-mana. Kita taubat kepada Allah. Taubat urusan akhlak kita. Barangkali kita ini pernah menyakitkan hati orang Islam yang tidak berhak kita sakitkan. Kita taubat kepada Allah SWT.
Taubat urusan dakwah juga. Kita ini belum sungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah SAW, yaitu tugas dakwah memperjuangkan agama ini. Ini tugas yang Allah berikan kepada Nabi, tugas yang sangat mulia. Tapi kita ini mengerjakan ya ala kadarnya saja. Maka kita perlu bertobat kepada Allah SWT. Maka bila kita taubat sungguh-sungguh, menyesali kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu, dan niat sisa-sisa umur kita untuk perbaikan, maka Allah akan cinta kepada kita saat itu juga. Kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah kasih hidayah kepada kita. Allah akan terangkan hati kita. Allah akan fahamkan agama kepada kita, sehingga majelis-majelis kita dan usaha-usaha kita ini penuh dengan nur. Bayan dimulai dengan taubat, jaulah dimulai dengan taubat, taklim dimulai dengan taubat, ibadah dimulai dengan taubat, agar kita dicintai oleh Allah, sehingga amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Insyaallah kita niatkan mulai kan. Langkah pertama menuju Allah adalah bertaubat. Maka Nabi itu memberi contoh kepada kita. Beliau selalu bertaubat. Nabi mengatakan, setiap hari saya bertaubat kepada Allah 70 kali. Padahal Nabi itu tidak punya dosa. Tobat apa? Kata para ulama, karena baginda Nabi itu setiap saat itu derajatnya naik terus. Karena itulah beliau tobat. Ibaratnya orang sekolah itu sebetulnya di kelas 1 dia sudah terbaik, ranking 1. Jadi setelah naik kelas 2 dia merasa, oh dulu waktu saya kelas 1 itu masih bodoh ternyata. Makanya dia naik merasa dulunya masih kurang. Begitulah yang mulia para nabi, yang mulia baginda Muhammad SAW. Derajatnya itu setiap saat, setiap waktu naik terus, sehingga beliau merasa derajat yang dulu itu kurang, sehingga istighfar. Kalau kita ini istighfar karena dosa, karena ada kemerosotan, dakwahnya merosot, taklimnya merosot, ibadahnya merosot, ngantuan. Maka kita bertobat karena kemerosotan. Kalau Nabi itu bertobat karena kenaikan, kan aneh nih. Nabi itu tobatnya karena kenaikan, bukan karena kemerosotan. Tobat ini perkara yang sangat penting. Kalau kita itu mengetahui keagungan agama ini sebenarnya, agama ini perintah Allah, perintah pencipta alam semesta ini, pencipta seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, pencipta dunia, pencipta akhirat, pencipta surga, pencipta neraka. Maka kita ini akan merasa bahwa kita ini amal agama ini, Masya Allah, kurang sungguh-sungguh sama kan, masih kurang. Kalau kita ini merasakan bahwa agama ini tuh membeli surga, surga itu kerikil satu saja lebih mahal dari dunia seisinya, maka kita ini mengamalkan agama itu masih kurang, sangat kurang. Apalagi kalau kita pahami bahwa agama itu untuk mendekat kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kita ini mengamalkan agama sekarang ini kurang.
Kalau kita pahami bahwa dakwah itu adalah kerja Rasulullah SAW, kerja para sahabat, kerja wali-wali Allah, yang nilainya sudah tidak ada yang bisa tahu selain Allah saja. Tidak ada manusia yang lebih baik, yang lebih mulia melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih berpengalaman melebihi Rasulullah SAW. Pengalamannya sampai Sidratul Muntaha, dunia akhirat sudah tahu semua. Surga neraka melihat sendiri. Tidak ada manusia lebih cerdas melebihi Rasulullah SAW. Seumpama di prosentase itu, kata para ulama, akal manusia seluruh dunia itu 1% dibandingkan akalnya Rasulullah SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Akalnya seluruh manusia ini seperti satu tetes dibandingkan akalnya Rasulullah SAW, satu tetes air laut. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya melebihi Rasulullah SAW. Sampai para nabi, para rasul, seluruh manusia pun minta syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Perlu dengan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Dan manusia yang sudah sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi itu segalanya, ilmunya yang paling tinggi, derajatnya yang paling tinggi, amalnya yang paling tinggi, pengalamannya yang paling tinggi, sudah apanya paling tinggi. Setelah itu apa yang beliau buat? Dihabiskan umurnya untuk mengamalkan agama dan mendakwahkan agama. Dihabiskan umurnya untuk mengamalkan agama dan mendakwahkan agama. Sampai sakaratul maut masih dakwah. Maka kalau kita melihat itu, rasanya dakwah kita ini masih kurang ya. 4 bulan masih kurang, setahun juga masih kurang, kalaupun 40 tahun pun masih kurang juga. Kalaupun kita dikasih umur panjang 4000 tahun pun rasanya belum cukup juga. Karena saking besarnya kerja yang kita buat itu. Kalau kerja kecil perlu waktu pendek, ya kerja besar ya perlu waktu panjang kan. Kalau mau bikin gubuk bambu ya 3 hari, 2 hari selesai. Kalau mau bikin istana, mungkin 10 tahun belum rampung nih. Kalau mau bikin surga 4 bulan, gimana sebenarnya kan? Jadi kepala desa bengkoknya cuma 5 hektar, ingin tambah terus. Sudah waktunya mau pensiun itu masih daftarkan lagi kalau bisa itu. Gara-gara tidak bisa aja akhirnya putus asa, pura-pura putus asa lah, jadi lurah mumet. Nah, sudah nggak usah daftarkan lagi. Umpama ada jalan, sebenarnya mau daftarkan lagi tuh. Apalagi jadi bupati, ingin daftarkan lagi. Walaupun kayak apa capeknya. Apalagi jadi presiden, maunya seumur hidup. Kayak Bung Karno dulu mengangkat dirinya presiden Indonesia seumur hidup, panglima besar revolusi. Masih hidup tahu-tahu dicopot orang. Nah sekarang ini kerja kita ini bukan kerjanya presiden, bukan kerjanya bupati, bukan kerjanya Pak Lurah. Ini kerjanya Rasulullah SAW. Kok kita merasa cukup 4 bulan? Kalau kita pikirkan itu 4000 tahun pun siap kalau masih hidup. Insya Allah mulai kan?
Maka kita ini memandang kerja Rasulullah itu bukan dengan pandangan yang benar. Kita anggap biasa-biasa saja. Kita harus taubat kepada Allah itu. Dalam segala hal kita bertobat kepada Allah SWT. Makanya habis sholat itu kan amalan yang sangat baik. Habis sholat kita dikasih contoh oleh Nabi. Habis sholat itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Tobat. Habis sholat kok tobat? Bukan habis nonton televisi tobat, itu sih sudah biasa itu. Ini habis sholat kok tobat? Bagaimana itu? Karena sholat kita ini belum sesuai dengan yang dikehendaki. Menghadap kepada Allah kok oglek, tolah. Kita ini masih harusnya kita tobat kepada Allah gara-gara sholat kita ini. Habis dakwah taubat, habis sholat taubat, habis amalan apa saja taubat. Sebelum amal tuh taubat supaya dicintai oleh Allah. Setelah amal taubat lagi supaya amal kita ini diterima oleh Allah. Insyaallah mulai kan? Usaha kita ini usaha yang besar mulai kan? Usaha kita ini usaha apa tuh? Usaha agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada umat. Usaha kita ini usaha kepada Allah, bukan usaha mencari jabatan, bukan usaha mencari pengaruh, bukan usaha mencari uang, bukan. Usaha para nabi, para rasul, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat itu adalah usaha hidayah. Usaha hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu ya petunjuk Allah yang Allah masukkan dalam hati hambanya. Kalau hidayah ini sudah masuk dalam hati, kesan pertama kalau hidayah itu masuk dalam hati, tiba-tiba dia sadar, oh saya ini hamba Allah, saya ini miliknya Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah. Saya itu sangat berhajat kepada Allah. Setiap waktu, setiap detik saya sangat berhajat dengan bantuan Allah. Kalau Allah tidak membantu saya satu detik saja, habis saya, hancur saya. Ini kalau hidayah itu masuk dalam hati itu rasanya begitu itu. Sehingga urusan dengan Allah itu penting sekali rasanya itu. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah belum masuk itu disuruh zikir. Orang kok suruh zikir terus apa ya bisa? Orang suruh ingat terus sama Allah apa ya bisa? Tapi kalau hidayah sudah masuk dalam hati, sebaliknya yang terjadi. Orang kok suruh lupa kepada Allah apa ya bisa? Wong setiap detik butuh kepada Allah, kok lupa sama Allah apa ya bisa? Ini kalau hidayah masuk dalam hati itu. Orang kok maksiat sama Allah itu bagaimana? Orang itu apa bisa lari dari Allah? Orang itu ya harus taat sama Allah 24 jam. Itu kalau hidayah masuk. Di rumah saya harus taat sama Allah, karena di rumah saya berhajat kepada Allah. Urusan ekonomi saya harus taat kepada Allah, karena urusan ekonomi saya perlu bantuan Allah. Di sawah saya harus taat kepada Allah, karena di sawah pun saya perlu pertolongan Allah. Dengan istri pun saya perlu bantuan Allah, kalau tidak istri saya nanti akan marah, lari dari rumah. Kalau nggak dibantu oleh Allah, sudah
keluarga saya akan berantakan tidak karu-karuan. Maka kalau hidayah itu masuk di dalam hati itu, di mana aja ingat sama Allah, di mana saja minta pertolongan pada Allah. Kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, kata Nabi, tandanya itu at-tajafi an daril ghurur, mulai berkurang kecintaan dengan dunia itu. Dulu itu melihat dunia itu kayak hebat gitu, dunia itu penting, hebat, orang kaya-kaya itu tampak gagah. Istilah hidayah itu masuk, enggak. Yalah, orang mau mati aja gagah apa. Presiden mau masuk kuburan ini apa. At-tajafi andal ghurur, melihat dunia ini sudah kurang tertarik. Harta dulu tuh masya Allah siap mati untuk harta. Sekarang berubah. Harta banyak pun bagaimana juga akhirnya ditinggal, gergil satu aja nggak dibawa. Lebih baik sholat 2 rakaat daripada harta banyak. Itu kalau hidayah masuk dalam hati. Daripada jadi presiden lebih baik jadi dai aja, keluar 3 hari lebih baik dari dunia seisinya. Ini kalau hidayah masuk. Kalau hidayah tidak masuk, malah dakwahnya untuk cari pengikut, dakwahnya untuk cari jabatan. Kalau hidayah masuk, at-tajafi andal ghurur, dunia ini tampak tidak menarik lagi. Wal inaba ila daril khulud, kemudian hati itu cenderungnya, cita-citanya, kerinduannya itu kepada negeri akhirat. Yang dulu itu dipikirkan bagaimana rumah saya, bagaimana sawah saya, itu aja yang dipikirkan. Bagaimana perdagangan saya, bagaimana kedudukan saya, bagaimana jabatan saya. Setelah hidayah itu masuk, bagaimana kubur saya, bagaimana padang mahsyar saya, bagaimana akhirat saya. Itu tandanya hidayah itu masuk. Itu yang dirisaukan setiap saat, diprihatinkan setiap saat. Wal istidad lil maut qabla nuzulih. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati, orang itu pikirannya sebelum mati saya harus siap-siap. Sekarang masih hidup, masih sempat tobat, saya mau tobat sekarang. Kalau mau tobat sekarang, kalau mau amal sekarang, kalau mau istirahat di kuburan, kalau mau enak di surga. Itu kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah tidak masuk, pokoknya mumpung masih di dunia ini, ayo secepat-cepatnya, sepuas-puasnya ambillah dunia ini. Tapi kalau sudah hidayah masuk, alah, mungkin malam hari nanti saya sudah di akhirat. Kalau saya tunda besok pagi, iya kalau masih hidup. Saya harus amal sekarang. Insyaallah malaikat. Nah, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa beri hidayah selain Allah. Tapi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim telah memberikan kepada kita usaha-usaha yang bila usaha itu kita buat, Allah akan kasih hidayah kepada kita. Di antaranya semalekan, di antaranya amalan-amalannya akan mendatangkan hidayah kepada hati kita, mendatangkan hidayah kepada hati umat. Yang pertama kali adalah dakwah iman. Ini sudah sunnatullah begitu. Kalau Allah SWT menghendaki mau kasih hidayah kepada manusia, maka Allah kirim dai, kirim ahli dakwah, yaitu para nabi, para rasul. Setelah tidak ada nabi, tidak ada rasul,
ditutup dengan yang mulia baginda Muhammad SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah untuk satu umat, maka Allah bangkitkan umat, bangkitkan para sahabat, bangkitkan para tabi'in, bangkitkan para ulama-ulama, para wali-wali Allah, bangkitkan wali songo, bangkitkan orang-orang yang Allah kehendaki, entah siapa, untuk meneruskan kerjanya para nabi. Dan itu sudah menjadi fakta sejarah. Kalau usaha dakwah mulai hidup, itu hidayah mulai Allah turunkan. Ini tertibnya begitu itu. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali ini tidak berubah ini. Walang tajid li sunnatillahi tahwila. Ini sudah tertib Allah di muka bumi ini yang enggak akan berubah. Kalau dakwah mulai hidup, maka hidayah Allah datangkan. Kalau dakwah ini mati, kalau dakwah itu mati, nggak dikerjakan lagi, maka hidayah itu mulai merosot. Dikit lama-lama hilang. Naudzubillah. Harus kita pahami semuanya kan. Jangan kita itu ngimpi di siang bolong. Saya nanti tak tidur, yang nyenyak, bangun tidur, orang-orang sudah dapat hidayah, anak-anak saya jadi soleh, wanita-wanita menutup aurat dengan sempurna, maka saya perlu tidur banyak. Kalau ceritanya ini kalau ceritanya, kecuali tidurnya Ashabul Kahfi, bangun tidur orang kampungnya pada masuk Islam. Karena apa? Ini tidurnya dalam perjuangan. Ashabul Kahfi itu dakwah, ceritakan dalam surat Kahfi itu. Wa rabbatana ala qulubihim idh qamu. Maknanya itu mereka dikuatkan hatinya oleh Allah, kemudian mereka dakwah pada kaumnya. Setelah dakwah, kaumnya tidak mau nerima. Maka Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda masih umur belasan tahun tinggalkan kampungnya, naik ke gunung, masuk gua, sambil membaca kitab yang mereka punya, Ar-Raqim. Itu kitabnya Ashabul Kahfi. Setelah habis taklim, ngantuk, tidur. Tidurnya 300 tahun lebih. Pulang, tahu-tahu orang sudah masuk Islam semua. Jadi kamu tidur, tapi kalau tidurnya itu tidur dalam perjuangan, itu insya Allah tidak sebidah juga. Ya. Yang keluar 4 bulan, nanti setelah keluar 4 bulan kamu tidur malam dengan adab tidur, insya Allah tidak sebidah juga. Ya, kalau tidurnya tidur dalam perjuangan, belum ada ceritanya itu dalam Quran kok jadi asbab hidayah, enggak belum ada cerita. Jadi semuanya Allah SWT hidupkan suasana dakwah di mana saja. Itu sudah sunnatullah, datangi hidayah setelah adanya dakwah. Allah berkuasa mendatangkan hidayah tanpa dakwah. Allah kuasa. Kayak Allah datangkan hidayah kepada para malaikat tanpa dakwah, Allah kuasa. Tapi untuk manusia itu tertibnya hidayah datang setelah ada dakwah. Dakwah itu bukan ceramah, bukan harus bayan yang panjang-panjang, bukan. Rasulullah itu jarang bayan panjang-panjang mulai. Tapi beliau ini setiap saat itu dakwah, di rumah dakwah, di pasar dakwah, dalam perjalanan dakwah, malam dakwah, siang dakwah, sampai sakaratul maut pun dalam dakwah. Dalam sakaratul maut beliau masih berteriak-teriak, jagalah sholat, jagalah sholat. Dalam sakaratul maut beliau masih membentuk jamaah untuk dikirimkan ke Romawi, ke negara Romawi. Negara Romawi itu sekarang
Itu loh semalakan bangsa Suriah, bangsanya Yordan, Palestina, yang sekarang jadi pusat-pusat Islam. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, di mana saja suasana dakwah dihidupkan, maka nanti dia akan datang. Dakwah dihidupkan di Amerika, nanti hidayah akan datang juga. Di sana di Inggris sana hidayah dihidupkan, hidayah telah banyak datang ke sana. Di mana tempat di sudah ada dakwah, dalam bahaya besar. Walaupun itu Makkah Al-Mukarramah, tidak ada tanah lebih suci melebihi Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada penduduk yang lebih baik melebihi Makkah Al-Mukarramah, karena itu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi setelah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, tidak ada dakwah lagi semuanya kan. Maka merosot sedikit sampai ada orang namanya Amr bin Luhai. Ini pedagang besar Mekah. Amr bin Luhai itu dagang ke Romawi, ke Rum. Sampai di sana dia melihat orang-orang Rum pada nyembah berhala. Maka dia akhirnya beli berhala di sana, dibawa ke Mekah. Ini TKI bawa budaya-budaya buruk. Orang kerja di luar negeri akhirnya pulang membawa budayanya orang kafir itu, kayak Amr bin Luhai itu. Terus ditaruh di Masjidil Haram, karena dia ini orang berpengaruh. Dia ngomong, ini kalau di luar negeri kayak gini disembah, nah kita ya, ikut-ikut ya. Nah, ikut-ikut. Nah, akhirnya orang-orang Mekah pada ikut. Lama akhirnya berhala tambah banyak di masjid, nggak ada lagi orang sholat. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini cerita sampai yang mulia baginda Muhammad SAW diutus, itu Masjidil Haram itu isinya 360 berhala. Tempat yang paling suci untuk nyembah berhala, yang paling buruk di dunia ini. Nabi dakwah setelah kurang lebih 20 tahun hilang, berhala itu hilang semua. Maka cuma inilah pentingnya dakwah. Kampung mana saja, tempat mana saja, kok tidak ada dakwah, itu nanti sudah bahaya besar. Keluarga siapa saja, walaupun keluarga wali-wali, kalau tidak ada dakwah itu nanti lama-lama merosot. Tapi kalau ada dakwah, berubah keluarga orang-orang kafir jadi wali-wali Allah. Anaknya Abu Jahal jadi wali, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ayahnya didengkot kafir, hatinya keras. Yang dikatakan Nabi, Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Anaknya itu lembut, baru melihat Quran saja, belum baca sudah nangis. Ikrimah itu diciumi Quran ini kalam Tuhanku, ini kalam Tuhanku. Anaknya Abu Jahal jadi wali ya. Anak-anaknya Brawijaya dedengkot Hindu, setelah ada dakwahnya sudah nampel jadi kiai-kiai. Raden Patah jadi wali, anaknya Brawijaya. Ini fakta sejarah semuanya. Maka dakwah ini diperlukan oleh keluarga yang baik-baik untuk menjaga kebaikannya, dan diperlukan oleh keluarga yang buruk-buruk untuk menghilangkan keburukannya. Maknanya dakwah ini keperluan umat ini permanen, siapa saja, di mana saja perlu dakwah. Nggak ada istilah, wah kampung saya ini sudah kampung baik, sudah sholat semua, maka tidak perlu dakwah. Justru kamu kampung baik, maka kamu harus dakwah. Kalau tidak nanti kebaikan itu akan merosot kayak di Mekah dulu.
Kampung saya ini kampung buruk, preman semua. Bagaimana dakwah? Nggak laku nanti. Yo, justru kampung buruk preman itu harus hidupkan dakwah supaya premannya nanti jadi baik. Maka suasana dakwah itu perlu dihidupkan di mana saja kita berada. Insyaallah mulai kan? Bukan harus ceramah panjang-panjang, bayan panjang-panjang, dakwah itu yang pendek-pendek saja. Baginda Nabi pergi untuk menjenguk familinya yang sakit waktu di Mekah. Di situ ada Sayyidina Utsman, masih belum masuk Islam. Maka Sayyidina Utsman itu melihat Nabi, kelihatannya tertarik. Nah, ya itu orang kalau akan dikasih hidayah itu biasanya itu cenderung hatinya tertarik kepada orang-orang ahli hidayah. Sayyidina Utsman itu begitu, baru melihat Nabi itu, Nabi itu wajahnya bercahaya sekali. Melihat aja, maka Nabi diperhatikan. Kemudian Nabi ganti memandang kepada Utsman radhiyallahu taala. Nabi cuma mengatakan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Enggak panjang-panjang. Langsung Sayyidina Utsman ngikuti Nabi. Saya masuk Islam. Nah. Jadi dakwah itu bukan mesti panjang-panjang. Kita ketemu orang, kita ini hamba Allah di bumi Allah, sangat berhajat pada Allah. Mati kita taat pada Allah, mari kita kerjakan sholat. Jadi dakwah. Kita naik mobil, mobil ini perjalanan menuju akhirat. Semua orang yang naik mobil akhirnya ke akhirat. Maka semua mobil itu jurusan akhirat sebetulnya. Kalau enggak hari ini ya besok, kalau enggak besok ya bulan depan, akhirnya mesti sampai akhirat. Maka kita naik mobil taat sama Allah, ingat sama Allah. Jadi dakwah itu mudah, tidak sulit. Dan dakwah itu mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang kepada golongan siapa. Tidak, mengajak orang kepada Allah. Dan semua orang itu hajat kepada Allah. Maka pantas saja dakwah itu disampaikan kepada siapa saja. Wong kabeh butuh ning Gusti Allah. Seperti kita ini jual beras. Ya, semua orang perlu beras. Beras itu kita tawarkan siapa saja pantas. Tapi kalau kita ini ke negeri Inggris sana, di mana orang nggak makan beras, makan roti, kita jual beras lucu. Oh, saya nggak perlu beras, saya perlu roti. Nah, dakwah itu mengajak kepada Allah. Semua orang perlu sama Allah. Orang Amerika, orang Cina, orang Belanda, orang melarat, orang miskin, orang kaya, orang sakit, orang sehat, semua perlu sama Allah. Maka kalau mengajak kepada Allah jangan sungkan-sungkan. Semua orang perlu kok. Insyaallah kan? Jangan khawatir nanti ini saya dakwah ini saya tawarkan nanti dia nggak perlu sama Allah. Loh, nggak ada makhluk nggak perlu sama Allah. Semua perlu sama Allah. Maka sampaikan dakwah kepada siapa saja. Semua orang akan ke akhirat tanpa kecuali. Mau kalau kita bicara akhirat tuh merasa pantas gitu loh. Ya, kalau kita naik bis jurusan Jakarta, pantas nggak kalau kita ngomong nanti kamu di Jakarta turun di mana? Pantas nggak? Pantas apa enggak? Nanti kamu tinggal di mana di Jakarta? Pantas. Karena ini orang memang jurusan ke Jakarta semua. Kita tanya mengenai Jakarta ya pantas. Manusia semua mau ke akhirat semua. Maka bicara akhirat dengan semua orang itu jangan sungkan. Bicara akhirat isin, bosan bicara dunia ora isin. Ya kuwi piye kuwi? Kleru niku. Kabeh wong jana bicara akhirat.
Maka kabeh wong arep ning akhirat. Insyaallah mulai kan? Ini usaha pertama untuk menghidupkan agama, untuk menurunkan hidayah adalah membuat suasana dakwah. Kemudian usaha yang kedua supaya hidayah itu tambah banyak dalam hati kita, mengamalkan sunnah Nabi. Wattabi'u la'allakum tahtadun. Semua sunnah Nabi itu mendatangkan hidayah. Maka kita belajar bagaimana hidup kita hidup sunnah. Pakaiannya pakaian sunnah, ya. Makan cara sunnah, dan makanannya itu sendiri harus ikut sunnah. Jadi kita makan pakai bismillahirrahmanirrahim, makanannya makanan riba. Oh iya, adabnya pakai adab sunnah, tetapi makanannya makanan haram. Ya rasa cocok itu sama dengan kita ini birak pakai adab sunnah, tapi biraknya di masjid. Oh, wong gendeng ya. Jadi makannya pakai adab sunnah, ya makanannya harus halal betul. Dagang jangan nipu orang, jangan ngurangi takar, jangan riba. Tidur cara sunnah, muamalah kita cara sunnah. Mata kita cara sunnah, jangan melihat perempuan yang bukan mahramnya, tundukkan pandangan. Susah apa enggak? Susah apa enggak menundukkan pandangan? Allah tuh sudah kasih kita leher yang ada engselnya. Itu kalau ada wanita bukan mahram langsung mudah itu ditundukkan itu. Kecuali kalau lehernya dari besi itu ya repot. Allah kasih manusia semua mudah amalkan agama ini. Insyaallah mulai kan? Allah. Setiap amal sunnah mendatangkan hidayah. Setiap amal yang tidak ikut sunnah itu akan menggelapkan hati kita. Apa amal yang ikut sunnah akan menerangi hati kita. Hadi dimulakan Allah Ta'ala. Dan diantara cara untuk mendatangkan hidayah adalah dengan sholat. Sholat ini penting dimulakan. Bagaimana kita belajar sholat yang sungguh-sungguh, mulai wudhunya yang tertib, kalau bisa itu semulaikan tempat wudhu itu jangan jadi satu dengan tempat WC. Nah, ini kalau tempatnya wudhu itu menyatu dengan tempat WC kan jadinya nggak bisa doa jadinya. Wudhu itu doa-doanya dibaca di tempat yang suci, menghadap kiblat, sehingga belum sholat dosa-dosa kita sudah bersih. Di negeri kita ini, masya Allah, tempat-tempat wudhu itu tidak dijaga dengan benar ya. Maka kita perbaiki masjid-masjid kita, insya Allah kan. Hanya mulakan Allah Ta'ala sholat dengan penuh kekhusyuan, merasa menghadap langsung kepada Allah, menghadap langsung tanpa penerjemah, menghadap kepada penguasa alam semesta ini. Maka harus kita tanamkan dalam hati, dengan sholat ini saya akan mendapatkan suatu hal yang besar. Dengan sholat ini akan selesai masalah saya, masalah dunia saya, masalah akhirat saya. Karena sholat ini menghadap pada penguasa dunia, penguasa akhirat saya. InsyaAllah malaikat. Waktu sholat itu kita doa hidayah.
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita semua, bukan saya, tunjukilah kita semua, ahli masjid ini semua, ahli kampung ini semua, orang Islam semua, seluruh manusia yang Kau kehendaki, seluruh jin yang Kau kehendaki. Ya Allah, berikan hidayah kepada kita semua. Insyaallah mulai kan? Jadi kita kalau sholat itu doa untuk umat. Kalau kita doa untuk orang lain, maka para malaikat akan berdoa untuk kita. Maka kalau ihdinas siratal mustaqim dirasakan betul. Kita doakan seluruh manusia, seluruh jin, seluruh alam. Maka nanti sholat kita itu nilainya besar, nilainya berbuat kebaikan kepada seluruh manusia, seluruh jin, seluruh alam. Karena kita doanya itu. Tapi kalau waktu sholat itu kita ini gelambiar, ihdinas siratal mustaqim, enggak karuan hatinya, enggak karuan ucapannya. Nah ini ya nilainya sedikit kurang kan. Maka orang itu sholatnya nilainya menurut fikirnya. Kalau yang dia fikirkan cuma diri sendiri, maka sholat dia, doanya itu untuk dirinya sendiri. Kalau yang dia fikirkan pesantrennya sendiri, maka ya yang didoakan itu santrinya sendiri. Kalau fikirnya umat, maka dia ini akan sholatnya doa untuk seluruh umat. Akhirnya pahalanya lebih besar. Maka rakaatani min alimin zahid khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dar. 2 rakaat dari orang yang faham agama dan zuhud, tidak senang dunia, lebih baik daripada ibadahnya seluruh dunia sampai kiamat. Jadi meningkatkan sholat itu bukan hanya meningkatkan jumlah rakaatnya, tapi meningkatkan fikirnya, meningkatkan prihatinnya, sehingga sholat kita ini meningkat nilainya di sisi Allah. Dan hidayah yang kita minta dalam sholat itu bukan hidayah biasa. Siratal ladzina an'amta alaihim, hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah beri nikmat oleh Allah. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, maksudnya para nabi. Jadi hidayah yang kita minta di dalam surat Fatihah itu hidayah yang Allah berikan kepada para nabi. Apakah ada nabi yang tidak dakwah? Enggak ada, semua nabi dakwah. Wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin illa yatamanna alqa syaitanu fi umniyati. Ini ayat ini kata para ulama maknanya seluruh nabi, seluruh rasul dakwah semua. Maka kalau kita suratal ladzina an'amta alaihim itu pandang masa lalu, kehidupan para nabi, kehidupan Nabi Nuh yang dakwah siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Nabi Nuh dakwah siang dan malam. Maka ya Allah, tolonglah aku, berikanlah hidayah kepada aku, berikanlah kekuatan kepada aku, bisa dakwah siang dan malam seperti Nabi Nuh alaihissalam. Allah ceritakan Nabi Musa bagaimana beliau dakwah kepada Fir'aun, Qarun, Haman. Maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita bayangkan begitu, ya Allah, berikanlah kekuatan aku ini, hidayat kepada aku seperti hidayat yang Engkau berikan kepada Nabi Musa, sehingga berani dakwah sama Fir'aun, Qarun, Haman. Karena ada orang itu dakwah itu kalau sama teman sendiri berani, nanti sama Pak RT itu sudah nggak berani. Kalau mau khususi kok melihat di empernya ada mobil sudah nggak berani. Wah, itu orang kaya, saya nggak berani. Tapi Nabi Musa itu dakwah sama pejabat Fir'aun namanya, sama orang kaya, Qarun, berani aja semuanya kan. Ya, kita minta kepada Allah. Kalau persis seperti Nabi Musa ya nggak bisa. Umat ini bagaimanapun tingginya nggak akan bisa sampai ke derajatnya Nabi.
tapi ya tetesan-tetesan tak seberapa. Menurut yang dikehendaki oleh Allah, supaya Allah kasih kita hidayah seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu seterusnya, insyaallah malaikat. Ya kalau sholat itu begitu itu rasanya ihdinas siratal mustaqim sekali nggak cukup, itu diulang-ulang itu. Dalam sholat sunnah kita ulang-ulang. Berapa kali? Ya minimal 1000 kali. Kadang-kadang Nabi itu satu ayat diulang-ulang sampai semalam suntuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Nabi sampai semalam suntuk. Nabi menangisi umatnya. Ya Allah bilang, engkau siksa mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu juga ya Allah. Bila engkau ampuni mereka, engkau adalah yang maha menang lagi maha bijaksana. Itu doanya Nabi Isa diturukan oleh Nabi kita semalam suntuk. Mungkin doa ini nggak hafal, sudah itu aja yang semua sudah hafal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang-ulang sampai terasa betul dalam hati. Kita ini sudah biasa sholat itu nggak dirasakan. Wes ngerti-ngerti salam ini. Akhirnya jadi kebiasaan, ibadah nggak dirasakan. Nah ini kita rugi semuanya kan. Kalau waktu sholat, waktu sujud, doa kan. Dalam hati saja. Kecuali kalau kamu tahu doa-doa bahasa Arab, bagus. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya sudah. Dalam hati saja. Ya Allah turunkan hidayah untuk saya, untuk keluarga saya, ahli kampung saya. Ya Allah turunkan hidayah untuk seluruh umat, seluruh alam. Turunkan hidayah untuk jamaah-jamaah yang bergerak. Turunkan hidayah untuk ahli kampung saya, seluruh dunia. Waktu sujud begitu, sehingga sujud kita ini bisa panjang, hidayah. Nabi mengatakan sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya waktu sujud, dan kalau doa waktu sujud, doa itu akan makbul. Insyaallah kita doa sama kan. Kapan mulainya? Kapan? Habis bayan ini nanti, jangan sekarang ya. Habis bayan nanti, kalau sholat sunnah, tahajud, sujud yang panjang-panjang. Nabi itu sujud mulai kan, kadang-kadang panjang sampai orang-orang itu takut dikira Rasulullah sudah wafat, saking panjangnya sujudnya itu. Itu namanya sholat. Saya ini banyak masalah apa amalannya. Kadang-kadang orang suka begitu. Ya sujud di dawak nang wis kuwi. Nangis ning Gusti Allah waktu sujud kuwi. Serasa kokean perkara. Insyaallah malaikat. Dan di antara amalan yang akan mendatangkan hidayah yaitu taklim malaikat. Taklim itu kan mendatangkan hidayah. Quran itu asal bidayah, hudalil muttaqin, hudalil nas. Hadis-hadis Nabi itu isinya hidayah, nur hidayah ada di situ. Maka kita hidupkan taklim di rumah kita, di masjid kita dengan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Jangan bilang kita sudah hafal, sudah ngerti apa bahasa Indonesia saja, tidak begitu. Kita ini taklim untuk supaya Allah datangkan hidayah. Sayyidina Umar yang hatinya keras itu asalnya, gara-gara membaca satu ayat Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, langsung berubah jadi wali. Jadi ceritanya taklimnya bukan sembarangan ini.
Jadi sebab baca satu ayat, beberapa ayat dari surat Toha, Sayyidina Umar tuh langsung berubah total jadi wali. Nah, kita ini taklim sungguhan. Kita sudah tiap hari taklim, tapi sungguhannya ini loh kita tingkatkan. Assalamualaikum. Dan diantara sebab hidayah adalah zikir, assalamualaikum. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Allah akan memberikan hidayah pada orang ahli zikir. Maka zikir itu jaga betul. Kata Maulana Zubair rahimahullah, hafizahullah, kalau zikir pagi petang itu kamu jaga betul, nanti kamu itu akan senantiasa ada dorongan dari dalam untuk beramal kebaikan. Jadi kalau zikir itu kamu tinggalkan, nanti kita ini nggak ada dorongan dari dalam itu. Kalau nggak disuruh nggak jalan. Jadi seperti mobil mogok itu surungan. Jauhlah surungan, dakwah surungan, taklim surungan. Ini gara-gara hatinya mati, tidak ada zikir. Maka zikir kita jaga. Assalamualaikum. Itu minimalnya. Seluruh zikir-zikir sunnah kita hidupkan. Rasulullah itu kalau malam subhanallah bihamdi panjang sudah nggak hitungan berapa. Nah, kita ini di malam Jumat ini zikir yang banyak, baca selawat, masya Allah. Ini ada pesan dari Nabi khusus malam Jumat, hari Jumat baca selawat yang banyak. Orang yang baca selawat akan ganti diselawati oleh Allah, maksudnya dicucuri rahmat langsung oleh Allah. Dan bacaan sholawat kita ini akan ditampakkan oleh Allah kepada baginda Nabi di Madinah sana. Kita sudah jauh dari Nabi, zamannya sudah jauh, tempatnya jauh, dengan baca sholawat yang dekat dengan Nabi. Sholawat itu penting, banyak, sebanyak-banyaknya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, kalau doa saya itu selawat tok, itu kira-kira bagaimana? Terus doa saya itu satu aja selawat gitu. Maka Nabi mengatakan, kalau doa kamu satu saja selawat, dosa-dosa kamu semua diampuni, kesusahan-kesusahan kamu semua diselesaikan oleh Allah. Jadi mau selawat, ini susah mau selawat, saya bingung. Murah selesai kabeh. Di selawat ini double fungsi. Dosa-dosa kita akan diampuni, kesusahan-kesusahan kita akan dihilangkan oleh Allah. Baca selawat sebanyak-banyaknya. Insyaallah mulai kan? Itu bagian dari zikir. Baca selawat itu bagian dari zikir. Dan di antara asbab hidayah mulai kan, kita ini berakhlak baik dengan orang Islam. Siapa yang menggembirakan hati orang Islam berarti menggembirakan hati Nabi. Barang siapa menggembirakan hati Nabi berarti mendatangkan ridho Allah. Kalau Allah ridho kasih hidayah. Maka kita ini ikram sama orang Islam, muliakan orang Islam dengan niat supaya menggembirakan Nabi, akhirnya dapat ridho Allah, kasih hidayah. Insyaallah. Dan di antara asbab hidayah semuanya keluar di jalan Allah. Tinggalkan rumah kita, kampung kita demi agama Allah. Ini budaya yang sekarang sudah jarang dikenal oleh orang Islam. Padahal ini budaya keluar di jalan Allah itu budaya umat Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Coba saya tanya, Wali Songo itu apa orang Jawa? Bukan. Jadi sejak dulu itu ada hijrah, orang keluar jalan Allah sejak dulu itu memang sudah budayanya orang Islam. Dimulai dari Nabi sendiri, para sahabat, para tabi'in ini bertebaran kemana-mana untuk menyebarkan agama. Tapi sekarang ini dan orang dulu itu kalau keluar itu sudah nggak hitungan bulan. Banyak yang mereka keluar sampai mati.
Nah kita ini kalau keluar 3 hari sudah dihitungi aja mau pulang. Para sahabat dulu kalau keluar doanya, ya Allah janganlah pulangkan saya ke rumah saya lagi ya Allah. Saya ingin ini keluarnya langsung ke surga, tidak pulang ke rumah. Itu kalau para sahabat itu doanya begitu. Kalau doa kita semoga selamat, seger kewarasan, dan iso mulih neh cedokan baidok neh. La haula wala quwata illa billah. Oh gak pengen ketemu bidodari. Gak pengen ketemu Kanjeng Nabi. Nah kita keluar yang agak lama. Insyaallah mulai kan? Minimalnya itu 4 bulan mulai. Itu minimal mulai kan? Dikatakan para ulama kalau amalan itu dibuat terus menerus sampai 4 bulan, maka amalan itu akan mancep di hati kita. Syaratnya 4 bulan itu terus menerus tuh. Selama 4 bulan itu dakwah terus menerus, taklim terus menerus, ibadah terus menerus, akhlak yang baik terus menerus, tinggalkan maksiat terus menerus. Nanti habis 4 bulan berubah total itu orang. Hatinya akan takluk pada Allah, akhlak yang akan jadi baik. Lah kalau sudah begitu namanya orang takwa. Kalau sudah takwa selesai semua masalah. Lah saya ini keluar kok malah banyak masalah Pak. Oh keluar kamu tidak tertib, ulang lagi keluar. Insyaallah mulai kan. Kalau keluar itu betul-betul tertib, dakwah 4 bulan terus menerus, taklim 4 bulan terus menerus, diamalkan taklimnya itu, zikir ibadah terus menerus, khidmat akhlak yang baik terus menerus, jangan maksiat, jangan gunjing orang terus menerus. Selama 4 bulan nanti mancep. Kita pulang itu istri kita akan terkejut, loh kamu kok malah bercahaya gitu sekarang, kayak muda lagi kamu, padahal sudah tua kamu itu. Iya betul mereka. Orang yang takwa, kata para ulama, orang yang takwa musuhnya pun terpaksa mencintai. Kayak para sahabat itu, dulunya diusir dari Mekah, akhirnya orang Mekah semua cinta sama para sahabat. Orang yang akhlaknya buruk, istrinya pun minta cerai. Nggak usah nyalahkan orang, kita salahkan diri sendiri. Insyaallah mulai kan? Kalau kita ini jadi baik, istri kita beruntung, anak kita beruntung, orang masjid kita beruntung, tetangga kita beruntung, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh binatang ikut beruntung. Tapi kalau kita buruk, semua ikut rugi. Istri kita rugi, anak kita rugi. Jadi jangan ada pikiran kita keluar nanti, wah istri saya jadi rugi nanti. Bukan. Kalau kita keluar ingin perbaikan, nanti dia beruntung, anak kita beruntung, semua orang beruntung. Insyaallah mulai kan? Negara pun beruntung, rakyat pun beruntung. Kalau orang-orang pada jadi baik, negara kan beruntung juga. Ya, kalau rakyatnya preman semua, apa nggak mumet negara? Maka ini usaha adalah untuk kebaikan semua orang, untuk manfaat semua orang, bahkan semua jin. Kalau ada jin-jin yang hadir di sini, dengarkan itu. Ini maslahat untuk semua orang, semua jin, bahkan semua binatang. Maka kalau ada orang keluar untuk dakwah, untuk menyebarkan agama, sampai semut-semut pun berdoa, ya Allah ampunilah dia. Ikan-ikan di laut pun ikut berdoa, ya Allah ampunilah dia. Burung-burung yang ada di hutan pun berdoa, ya Allah ampunilah dia. Insyaallah kita niat semula kan? Ini ada cerita semula kan, untuk menggugah hati kita. Rasulullah itu pulang dari Taif, beliau mendapatkan harta banyak sekali. Waktu itu orang-orang Mekah baru masuk Islam. Maka harta yang banyak ini dikasih-kasihkan oleh Rasulullah pada orang Mekah yang baru masuk Islam itu. Satu orang itu 100 unta, begitu semuanya.
Ada yang satu orang itu dikasih kambing satu gunung. Di gunung itu penuh kambing, dikasihkan satu orang aja sama Rasulullah. Ya Rasulullah itu dermawannya itu luar biasa. Maka kamu dakwah jangan dakwah kering. Dakwah tidak mau sedekah, itu bukan dakwahnya Rasulullah. Dakwah itu keluar 3 hari bawa uang yang banyak. Nanti untuk sedekah ahli masjid, untuk ikram tahun temannya. Insyaallah mulai kan? Yang punya mobil, bawa mobil yang paling baik untuk keluar 3 hari. Jangan yang untuk ke kota itu mobil yang baik, untuk keluar mobil yang sudah bosok-bosok untuk keluar. Ini mujahadah Pak. Bukan mujahadah, ya kamu yang baik itu keluarkan untuk agama. Insyaallah mulai kan? Maka orang-orang Mekah itu kasih 100 unta, 1 gunung kambing. Lah orang Madinah yang sudah korban habis-habisan, sudah masuk Islam lama, nggak dikasih apa-apa sama sekali. Sehingga sebagian pemuda-pemuda Madinah ini grundel, hatinya itu nggak enak. Rasulullah itu bagaimana sih? Orang-orang baru masuk Islam dikasih uang banyak sekali. Kita yang sudah berkorban habis-habisan nggak dikasih apa-apa. Maka orang Madinah dikumpulkan sama Rasulullah. Rasulullah bayan pendek saja, tapi membuat orang semua nangis sebenarnya. Hei orang-orang Madinah, kata Rasulullah, orang-orang Mekah pulang membawa kambing, membawa unta. Kamu pulang membawa Rasulullah, tidak ridho, katanya. Orang Madinah nangis, ya Allah, ya Rasulullah, kami sudah ridho, kami membawa Rasulullah saja, gak usah bawa unta, gak usah bawa kambing. Nah, di majlis ini sekarang tawarannya begitu. Sekarang orang ada yang pergi ke toko, pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke istana, pergi ke mana-mana, bersama presiden, bersama menteri, bersama pedagang, bersama pengusaha, bersama siapa-siapa. Kalau kita keluar di jalan Allah, maka kita berjalan bersama Rasulullah. Insyaallah kan? Pilih mana insyaallah? Pilih mana? Bersama Rasulullah. Kita renungi malaikat. Biar orang-orang bersama presiden-presiden, biar orang bersama raja-raja, biar orang bersama pengusaha-pengusaha, saya tak bersama Rasulullah saja. Itu orang iman begitu sebenarnya. Maka inilah berjalan di jalan Rasulullah. Rasulullah itu jalannya jalan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini jalan Rasulullah, jalan dakwah. Kalau kita berjalan di jalan dakwah, berarti kita berjalan bersama Rasulullah. Kalau kita gembira, senang, insyaallah mulai kan? Maka yang niat keluar, silahkan berdiri ke selatan. Qabalallah, monggo. Sing badhe medal Pak, monggo jumeneng. Ngidul mereka Pak, monggo. 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 Langsung berdiri aja. Ke jalan. Monggo, terima Pak. Dan kita saya monggo. Sampeyan pikir kiambak ya Pak. Cocoknya itu sundi. Mikirnya akhirat apa ora cocoknya? Ora usah dipikirnya akhirat iki, besok nek setelah akhirat mikir. Ngoten Pak. Betul toh? Mikir akhirat nu sakniki Pak, monggo. Pun jumeneng. Oh, monggo. Niki khusus tiyang sing pancen mikirnya akhirat Pak niki. Sing mboten mikirnya akhirat mboten usah. Mboten satu mut. Sing mboten ajeng mati mboten usah tumut. Nyapa kesel-kesel turu nang omah ro. Monggo jumeneng. Monggo sebari medal, sekan wulan, sekan dosa dinten, monggo. So yang cepat mawon wis. Yang cepat mawon, waktune serantek, monggo.
masyaallah. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Monggo pinten-pinten mawon jumeneng monggo. Bismillah. Bismillah. Ngoten monggo nggih, taqabbalallah. Dunya ngene namung ngeten iki mohon Pak. Ngene namung ngeten iki dunya niki sini. Udan terang. Watu lemah sini ngoten niku. Mungkin swarga wapi Pak sampean. Pun sumer mriku sampean mboten purun balik malih. Monggo. Terus sinten niku njing kemis niku badhe enten jur nyeten. Mengertos nggih? Sok kemis lho, sok kemis. Badhe enten jur kalih nggih santri-santri kathah sing badhe medal. Mula jenengan kempal kalih halaqah kiambak-kiambak. Tafakut jamaah nggih. Dikenceng niate sapa sing arep metu sok kemis niku. Mungkin berangkati dinten Jumat, Pak. Berangkati dinten Jumat. Niki jur temboro. Sedaya makhluk Gusti Allah jenengan undang dugi mriki jeng-jeng. Ya jeng dina Kamis niku. Insyaallah, Bang.